Bentrokan terjadi antara demonstran dan polisi di lapangan Universitas Istanbul selama proses terhadap penangkapan wali kota Ekrem İmamoğlu atas tuduhan korupsi. Demonstran meneriakan perlawanan ada di mana-mana saat polisi menutup area sebelum bentrokan meletus. Laporan media lokal menyatakan bahwa polisi menangkap İmamoğlu atas tuduhan memimpin organisasi kriminal, penyuapan, manipulasi tender dan membantu organisasi teroris bersama 100 orang lainnya atas tuduhan korupsi. Universitas Istanbul juga mencabut gelarnya dengan klaim bahwa ia memperoleh gelarnya secara tidak adil. İmamoğlu merupakan tokoh terkemuka di Partai Rakyat Republik, salah satu partai oposisi terbesar di Turki. Sebelumnya, polisi Turki menangkap wali kota Istanbul yang merupakan pesaing utama Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan korupsi dan hubungan teror. Sejumlah orang dan polisi berada di kediaman wali kota. Dan kendaraan yang lalu lalang ini diyakini membawa İmamoğlu untuk ditahan. Kantor berita pemerintah Anadolu mengatakan jaksa mengeluarkan surat perintah penahanan untuk wali kota Istanbul dan sekitar 100 orang lainnya. Di antara mereka yang ditahan adalah ajudan dari İmamoğlu. Pejabat pemerintah bersikeras bahwa pengadilan beroperasi secara independen dan menolak klaim bahwa tindakan hukum terhadap tokoh oposisi bermotif politik. Bangunan hancur akibat serangan Israel di jalur Gaza menewaskan 58 warga Palestina di kota Khan Yunis. Dari reruntuhan bangunan, tim penyelamat berhasil mengevakuasi bayi perempuan yang baru berusia 1 bulan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi bayi perempuan masih bernafas dari reruntuhan dekat kota Khan Yunis di Gaza. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 58 orang Palestina di jalur tersebut. Abasan Al-Kabira, sebuah desa di luar Khan Yunis, juga tak luput dari serangan dan menewaskan 16 orang. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Wilayah ini merupakan wilayah yang diperintahkan militer Israel untuk dievakuasi minggu ini, meliputi sebagian besar Gaza Timur. Ia juga memperingatkan agar warga tidak menggunakan jalan raya utama untuk memasuki atau meninggalkan wilayah utara dan hanya mengizinkan masuk lewat pesisir selatan. في طفلة واحنا بنشتغل طفلة رضيعة لما سألنا الناس قالوا عمرها شهر تحت الأنقاض من الفجر لها الوقت وهي يعني كل شوي بتصرخ شوي وبتسكت لبين ما قدرنا قبل شوي نطلعها الحمد لله. Demonstrasi ratusan warga Israel yang berkumpul di luar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berakhir ricuh. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sebanyak 13.000 orang berkumpul di pusat pameran internasional Kazan Expo dalam acara buka bersama terbesar di Rusia. Usai berbuka, doa bersama juga digelar bagi para pembela tanah air. Mulai dari pejabat tinggi Republik, tamu asing, personel militer, serta tokoh terkemuka dari lingkungan publik dan budaya hadir dalam gelaran ini. Administrasi Spiritual Republik Tatarsan mengatakan buka puasa bersama tahun ini bersamaan dengan Tahun Pembela Tanah Air Rusia untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Program ini difokuskan pada cinta tanah air, dukungan terhadap personil militer, dan penghormatan pahlawan Perang Dunia Kedua. Di kota Rey, Iran, sebuah tradisi penuh kasih dan amal terus hidup setiap tahunnya selama bulan Ramadan. Situs makam Syah Abdul Azim membuka pintunya bagi semua orang, menawarkan hidangan buka puasa gratis untuk jamaah dan siapa saja yang membutuhkan.
Setiap hari menjelang waktu berbuka, tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan kebersamaan. Ketika azan berkumandang di udara, para pengunjung berkumpul dengan penuh semangat untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Tradisi ini tidak hanya menguatkan hubungan antar sesama umat Muslim, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya berbagi, kebaikan, dan kasih sayang selama bulan Ramadan. Teleskop